Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Brian Lawli. Kali ini kita akan bahas tentang metode least cost atau biaya terendah dalam soal transportasi. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Nias. Langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya, simak videonya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan metode least cost atau biaya terendah dalam soal transportasi. Nah, di sini saya sudah memaparkan bahwa metode least cost adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan transportasi komoditas dari pabrik ke toko dengan biaya minimum. Nah, maksudnya di sini metode least cost ini merupakan suatu metode yang mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan dengan biaya terendah ya teman-teman. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam metode least cost-nya. Yang pertama, membentuk tabel transportasi. Kemudian memilih kotak biaya terendah, mengisi nilai komoditasnya, dan mencoret baris atau kolom secara berulang hingga selesai. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan transportasi yang minimum. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan metode least cost yaitu yang pertama membentuk tabel transportasi dengan memasukkan data yang diperoleh dari persoalan yang ada, seperti pada pengisian kotak-kotak kecil dengan biaya transport dan total komoditas atau kebutuhan dan persediaan. Yang kedua yaitu memilih biaya terkecil pada kotak kecil dari kotak tabel transportasi. Maksudnya di sini dalam kotak transportasi ini nanti terdapat kotak kecil di dalam suatu sel, di mana kotak kecil itu merupakan biaya transport. Itu satuannya ribuan ya teman-teman. Misalnya di dalam kotak itu ada angka 3, itu berarti itu 3.000, atau 4 berarti 4.000. Nah, bila terdapat kesamaan pada nilai kotak kecil, maka pilih total komoditas terbanyak atau kebutuhan dari persediaan dengan memperhatikan kondisi muatan komoditas transport yang seimbang. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman. Nah, kemudian yaitu ketiga, setelah biaya atau nilai terkecil pada kotak kecil dalam tabel transportasi dipilih, maka isi nilai komoditas atau kebutuhan pada kotak transport yang di dalamnya terdapat kotak kecil. Nah, yang keempat di sini, bila kotak transport sudah terisi dengan komoditas atau kebutuhan, maka kemudian dilakukan pencoretan baris atau kolom yang tidak ikut dalam perhitungan berikutnya dengan memberikan tanda strip. Ya, tentu kita tahu tanda strip itu tanda kurang. Kemudian setelah kita melakukan pemberian tanda strip, kita masuk kepada langkah kelima, yaitu kembali pada langkah kedua, di mana kita memilih kembali biaya atau nilai terkecil pada kotak transport yang tersisa. Nah, kemudian kita masuk kepada yang keenam, yaitu prosedur ini selesai bila tabel transportasi selesai dan dilakukan perhitungan terhadap hasil akhir tabel transportasi. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini saya terdapat contoh soal di mana PT Lili memiliki 3 pabrik di 3 daerah yang berbeda, di mana data mengenai biaya transportasi dalam rupiah dalam kurung ribu per unit dari masing-masing pabrik ke kota tujuannya, yaitu dapat dilihat ya teman-teman, dari pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, ini ke kota Medan, Palembang, dan Lampung, di mana biayanya itu ada 6. Di sini tadi karena dalam rupiah itu ribuan, ini 6.000, 5.000, 3.000, 4.000, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, diketahui juga kapasitas dari tiap pabrik dan permintaannya, yaitu yang pertama pabrik 1 dengan kapasitas 1000 unit, pabrik 2 dengan kapasitas 600 unit, dan pabrik 3 dengan kapasitas 1500 unit. Nah, untuk permintaannya, untuk kota Medan itu 800 unit, kota Palembang itu 1200 unit, dan kota Lampung itu 1100 unit. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu membuat tabel transportasi. Nah, tentu kita mengikuti langkah yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di mana kita membuat tabel transportasi berdasarkan data
kapasitas dan permintaannya ya teman-teman. Di sini pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 1000 unit, 600 unit, dan 1500 unit. Di sini kita letakkan ya teman-teman. Nah, ini totalnya teman-teman, 1600 tambah 1500, dan permintaannya 800 unit untuk kota Medan, 1200 unit untuk kota Palembang, dan 1100 unit untuk kota Lampung. Nah, ini permintaannya teman-teman. Nah, dan untuk biaya tadi 653.489-nya itu di dalam kota kecil yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, karena kita sudah membuat tabel transportasi pada langkah pertama, kita masuk pada langkah kedua, yaitu memilih biaya terkecil. Nah, biaya terkecil dari kota-kota kecil dalam tabel transportasi ini yaitu angka 2. Nah, karena di sini yang paling kecil ada angka 2, dia terletak pada pabrik 3 dari kota Medan dengan permintaan 800 dan kapasitas 1500. Nah, karena kita sudah menentukan biaya terkecilnya, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengisi sel sesuai dengan nilai maksimum dari kapasitas atau permintaan. Nah, karena kota Medan ini, sel kolom kota Medan ini permintaannya 800 dengan kapasitas pabrik 3 1500, kita tinggal isi saja untuk sel kota Medan pabrik ketiga ini 800 ya teman-teman. Jadi ini langsung terpenuhi permintaannya untuk sel kota Medan. Nah, lakukan pencoretan baris atau kolom yang tidak ikut dalam perhitungan berikutnya. Nah, karena kota Medan sudah terpenuhi, maka dapat diberi tanda strip pada kolom kota Medan yang lain sehingga sel-sel pada kolom tersebut tidak ikut dalam perhitungan berikutnya. Nah, itu sebabnya sel-sel kolom untuk kota Medan di pabrik 1, pabrik 2 ini udah dikasih tanda strip supaya tidak ikut dalam perhitungan berikutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam langkah kelima, yaitu pilihlah kembali biaya atau nilai terkecil pada kotak transport yang tersisa dan alokasikan. Nah, setelah kita menemukan biaya terkecil pertama, kita mencari biaya terkecil selanjutnya. Setelah angka 2 berarti angka 3. Ya, yaitu terletak pada pabrik 1 ke kota Lampung. Dengan permintaannya yaitu 1100 ya teman-teman. Nah, dikarenakan permintaannya 1100 dengan kapasitas pabrik 1 1000, maka tentu itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi maka dari itu untuk kota Lampung ini permintaannya ini tidak bisa melebihi dari kapasitas. Jadi di dalam sel kota Lampung ini kita menyesuaikan dengan kapasitasnya ya teman-teman. Jadi karena permintaannya 1100 sementara kapasitasnya 1000, di sel kota Lampung untuk pabrik 1 sel kota Lampung itu kita kasih 1000 ya teman-teman. Jadi untuk permintaan kota Lampung itu sisa 100. Baik, kita masuk ke dalam langkah ke-6 dengan cara yang sama, ulangi kembali alokasi biaya tersebut sehingga tabelnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Pada tabel sebelumnya untuk permintaan kota Lampung 1100 yang baru terpenuhi yaitu 1000, dan untuk permintaan kota Medan 800 itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Nah, dikarenakan untuk Lampung masih sisa 100, nah pada pabrik 2 sel kolom kota Lampung kita tinggal meletakkan angka 100. Jadi 1000 ditambah 100 itu hasilnya 1100. Sehingga permintaan untuk kota Lampung itu terpenuhi. Dan memenuhi kapasitas 100 dari pabrik 1, 1000 dari pabrik 1, dan pabrik 2 terpakai 100 dari 600. Jadi sisa untuk kapasitas pabrik 2 itu 500. Sehingga pada pengisian untuk kota Palembang, sel kolom kota Palembang, yang permintaannya 1200, kita tinggal mengisinya manual aja ya teman-teman.
Jadi kita menyesuaikan dengan memperhatikan permintaan dan kapasitasnya ya teman-teman. Nah, dikarenakan kapasitas untuk pabrik 2 itu tinggal 500, jadi kita tinggal meletakkan pada pabrik 2 sel kolom kota Palembang itu 500. Dan karena permintaannya 1200, kita tinggal menguranginya aja. Permintaannya 1200 dikurang 500 yang sudah terpenuhi, sisa 700. Sisa 700 ya teman-teman. Nah, pada pabrik 3 kota Medan, permintaannya 800 itu juga sudah terpenuhi. Sehingga 800 yang sudah dialokasikan pada kota Medan, yang akan dialokasikan pada kota Medan, terpenuhi dengan jumlah kapasitas pada pabrik 3 yaitu 1500. Sehingga jika dikurangkan 1500 dikurang 800 yaitu 700, di mana sama dengan sisa permintaan untuk kota Palembang yaitu 1200. Sehingga 500 ditambah 700 yaitu 1200, 800 ditambah 700 yaitu 1500. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hal ini dalam pengisian manual ini harus memperhatikan permintaan dan kapasitasnya teman-teman, sehingga semuanya hasil dari pengisian tabel transportasinya ini harus sesuai dengan permintaan dan kapasitas. Baik, selanjutnya karena tabel transportasinya sudah lengkap, kita masuk dalam penghitungan biaya transportasi berdasarkan hasil akhir dari tabel tersebut. Nah, dari pabrik 1 ke Kota Lampung, ini pabrik 1 ke Kota Lampung itu 1000 unit dengan harga 3000 per unit. Jadi 1000 dikali 3000 hasilnya 3 juta, 500 dikali 8000 itu 4 juta, 100 dikali 9000 itu 900, 800 dikali 2000 itu 1600, dan 700 dikali 5000 itu 3.500.000. Sehingga total biaya dari biaya transportasi berdasarkan tabel akhir itu sebesar 13 juta rupiah. Nah, jadi total biaya yang didapat dalam metode less cost adalah sebesar 13 juta rupiah dengan alokasi sebagai berikut, di mana pabrik 1 ke Kota Lampung 3 juta rupiah, pabrik 2 ke Kota Palembang 4 juta rupiah, pabrik 2 ke Kota Lampung 900.000, pabrik 3 ke Kota Medan 1.600.000, pabrik 3 ke Kota Palembang 3.500.000. Nah, demikian saja cara pengerjaan soal transportasi menggunakan metode less cost dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.